ini sudah datang. Belum masuk sama sih, Pak. Oke. Jadi apa namanya? Sebentar ya. Jadi apa? Soalnya pilihan ganda. Kemudian ada 25 soal ya. Nah, terus sebentar ya. Sebentar. Jadi nanti ada 25 soal pilihan ganda ya. Jadi masing-masing soal itu ada pilihan A, B, C, D ya. Nah, kemudian waktunya sekitar 90 menit ya. Jadi 1,5 jam. Jadi nanti cara mengerjakannya mungkin Anda memilih dari sekian soal itu yang kira-kira Anda gampang dulu, yang mana dulu gitu ya. Kemudian bobotnya itu sama ya. Jadi apa masing-masing soal Bapak bikin sama bobotnya karena ini ilmu sosial, kecuali kalau ilmu pasti gitu ya, hitungan ya mungkin itu ada bobot ya. Itu Bapak samakan sama saja. Jadi masing-masing nilai itu adalah poinnya itu adalah 4 ya, karena 25 soal. Kalau Anda bisa mengerjakan semua berarti nilainya bisa 100 ya. Nah, nanti penilaian ada mendapatkan apakah dapat nilai A, nilai B atau nilai C dan seterusnya ya. Ada A plus ya, ada A, ada B plus ya, ada sama ya, ada B, ada B plus, ada C, ada C plus ya. Itu tergantung pendekatannya. Nah, mungkin bagi Anda kira-kira materinya apa saja ya Pak, kan gitu ya. Jadi materi adalah sesuai yang telah diajarkan. Karena UTS ya, nanti penilaian itu di samping nilai UTS nanti juga ada nilai tugas ya, dan yang terakhir adalah UAS. Jadi ada 4 kriteria penilaian dari kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Jadi nanti dari kumulasi semua itu Anda mendapatkan nilai apa. Mungkin nilainya bisa aja kalau misalnya saya UTS-nya dapat 100. Nah, tugasnya tapi dapat cuma dapat 50. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Nah, kemudian UAS-nya. Nah, UAS-nya, nah ini yang paling penting tuh di UAS-nya sebenarnya, karena persentasenya itu UAS itu kalau nggak salah itu 60% ya. Terus UTS itu saya lupa ya berapa persen gitu ya dari komposisi itu. 10% kehadiran, 20% UTS, nah dari tugas, kemudian 30% ya itu UTS dan sisanya itu UAS, kira-kira gitulah. Nah, ini mungkin yang paling penting bagi Anda adalah kira-kira materi apa ya. Jadi kita lebih misalnya ya teman-teman ada sekitar perizinan ya. Jadi kemarin ada beberapa perizinan karena pasar modal atau OJK itu kan memang ya
dalam hal pemberian lisensi kepada masyarakat itu bisa berupa persetujuan ya, perizinan atau pendaftaran. Nah, kalau misalnya profesi penunjang pasar modal itu masuk kategori apa? Ya, kira-kira itu. Apakah dia pengakuan dari OJK, apakah persetujuan, pendaftaran atau perizinan. Nah, itu sekitar itu tentang Nah, kemudian juga bursa BAE, Biro Administrasi Efek. Ya, dia adalah lembaga penunjang pasar modal. Ya. Nah, lembaga ini mendapatkan lisensi apa dari OJK? Termasuk Bursa Efek, ya. Bursa Efek Indonesia, emiten misalnya gitu. Jadi para pihak yang terlibat itu masing-masing memiliki kapasitas sendiri-sendiri, ya, memiliki kapasitas sendiri-sendiri. Termasuk di dalamnya misalnya perusahaan efek. Apakah dia perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, atau manajer investasi? Ya, itu mereka itu dalam hal lisensi dari OJK mendapatkan lisensi apa? Oke ya. Oke. Nah, terus sekitar itu ya tentang lisensi ya. Jadi semua lembaga yang terlibat, apakah notaris, konsultan hukum, kemudian akuntan, kemudian BAE, bank kastodian, perusahaan efek, oke, termasuk SRO ya, Self Regulatory Organization, itu lisensinya berupa apa? Karena semua lisensi itu mengandung konsekuensi. Apabila dia melakukan pelanggaran perundang-undangan di bidang pasar modal, maka OJK memberikan sanksi. Apakah sanksinya nanti administrasi atau sanksi pidana apabila dia melakukan pelanggaran. Nah, jadi nggak bisa misalnya kita sebagai jual beli nggak mendapatkan izin kita akan dikasih sanksi, nggak bisa gitu ya. Misalnya investor itu kan tidak mendapatkan lisensi apa-apa dari OJK. Dia hanya memanfaatkan atau menggunakan sarana yang disediakan oleh pemerintah ya. Kalau misalnya mau berdagang di bursa, maka itu menggunakan sarana itu. Jadi tidak mendapatkan lisensi dari OJK, kita selaku investor. Ya. Sebentar. Ya, kemudian yang terkait dengan teliti dalam membaca soal. Kadang soal itu ada jebakannya. Ya, misalnya pengecualian gitu ya. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di bawah ini. Nah, OJK itu apa saja kan? Ada asuransi, ada pegadaian, ada perbankan, oke, nah, ada bank gitu ya, termasuk pasar modal. Jadi dikelompokkan menjadi dua, bank ya dan non bank, gitu ya. Nah, yang non bank itu apa saja? Anda harus itu. Nah, nanti itu mana yang dikecualikan dari itu? Itu harus teliti dalam hal membaca. Kemudian termasuk perdagangan ya, kemarin kan
setelah emiten itu melakukan penawaran umum, ya, menjual sahamnya kepada masyarakat. Nah, pada pertama kali itu dijual melalui IPO. Artinya ketika IPO atau penawaran umum itu perdagangannya di luar bursa, ya. Di luar bursa. Nanti begitu sudah dimiliki, itu namanya pasar primer. Nah, begitu sudah selesai masa penawaran, masing-masing udah pegang saham, maka baru dicatat di bursa. Masuk pasar sekunder. Jadi tentang primer dan sekunder ini Anda harus paham. Nah, jadi sekitar itu ya. Kemudian tugas dari BAE ya, BAE itu tugasnya apa saja? BAE itu Biro Administrasi Efek. Dia itu yang melakukan pencatatan ya. Nah, ada emisi ya. Kalau emisi itu kan penawaran umum saham bisa obligasi. Yang terpenting di dalam penawaran umum saham itu adalah siapa yang aktif mereka. Itu adanya penjamin emisi efek. Dia ada penjaminan, artinya penjaminan itu emiten yang sahamnya ditawarkan kepada masyarakat itu dijamin habis. Ya, artinya itu begitu sudah dikeluarkan dari portefel ya untuk ditawarkan kepada masyarakat, maka saham-saham tersebut dijual kepada masyarakat dengan cara mengadakan perjanjian penjaminan dengan penjamin emisi efek. Tapi kalau obligasi beda lagi. Kalau obligasi tidak ada peran penjamin. Ya, jadi kalau obligasi itu kan efek yang bersifat utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun artinya atau jangka panjang. Nah, emisi obligasi yang berperan adalah wali amanat. Wali amanat itu yang mewakili kepentingan pemegang obligasi, ya. Karena ada pemegang saham, ada pemegang obligasi. Ada RUPS, ada RUPO, RUPO. Oke ya, sekitar itu. Kemudian tentang kegiatan penyimpanan efek ya, bank kustodian. Terus yang terkait dengan tugas-tugas BAE tadi sudah, terus yang terkait dengan tentang pelaporan ya. Kita kan ada pelaporan. Pelaporan itu ada pelaporan yang sifatnya kalau sudah selesai ya, emiten itu selesai, dia menawarkan sahamnya, dia sudah dapat duit, sudah selesai semua, duit dikantongin. Nah, kan harus ada pelaporan. Ya. Ada pelaporan kepada OJK. Nah, pelaporan itu ada yang sifatnya pelaporan rutin, ada pelaporan insidentil. Yang rutin itu kan ada yang tengah tahunan, ada yang tahunan. Nah, jangka waktunya kapan misalnya insidentil. Insidentil itu laporan penting dan relevan. Pabriknya kebakaran, maka harus segera melapor. Ya. Berapa hari batas waktunya? Setahun kemudian, sebulan kemudian, 3 hari kemudian, atau 24 jam sejak terjadinya peristiwa penting itu. Ya, itu juga nanti Anda akan memilih bisa 2 hari, atau 24 jam, atau 5 hari,
atau 10 hari ya yang terkait dengan misalnya pelaporan insidentil, jadi kejadian penting. Ya. Berikutnya adalah penjaminan ya. Penjaminan itu kan ada full komitmen ya, sama best effort. Ya. Full komitmen itu bahwa dalam hal menawarkan saham kepada masyarakat, maka penjamin emisi efek menjamin secara penuh. Jadi kalau tidak habis terjual itu urusan si penjamin. Yang penting emiten terima duitnya. Nah, gitu ya. Berbeda dengan best effort. Best effort itu kalau tidak laku ya itu dikembalikan ke emiten gitu ya. Tapi Indonesia menganut pola atau sistem full komitmen gitu. Ada di beberapa negara lain yang misalnya dia tidak habis terjual dikembalikan kepada emiten. Tapi Indonesia menganut full komitmen. Nah, termasuk satu lagi adalah dalam rangka perdagangan efek ya. Nah, misalnya nih saya kasih salah satu contoh ada yang paling mudah. Jadi agar pembelian saham di pasar modal, pasar primer ya, yang dapat menjual sahamnya melalui bursa efek, sebelumnya ya calon investor harus menjual efek langsung melalui bursa efek. Bapak ulangi sekali lagi ya. Agar pembelian saham di pasar primer dapat menjual sahamnya melalui bursa, di pasar primer itu kan sudah dapat IPO tuh. Ya. Sudah dapat sahamnya ya. Nah, kemudian saham itu sudah dapat kita beli. Nah, mau kita jual di pasar primer. Misalnya 5 hari yang lalu kita sudah membeli saham melalui IPO, Initial Public Offering. Nah, pergerakan harga saham di bursa ternyata begitu sudah dicatatkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, harganya melambung tinggi. Nah, Anda kepingin menjual, ya kan? Karena tahu pergerakan harga di bursa. Nah, ketika Anda kepingin menjual itu jualnya kan ke pasar sekunder, ya, artinya ke bursa. Nah, itu caranya seperti apa? Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, misalnya investor ya menjual efek langsung melalui bursa efek. Apakah kita bisa langsung kita datang ke bursa untuk menjual? Hei bursa, ini aku mau menjual. Itu A. Kemudian B, menjual saham langsung melalui perusahaan efek. Nah, karena kemarin itu kita belinya lewat perusahaan efek, maka kita jual ke perusahaan efek itu. Nah, itu jelas bukan ya, salah. Kemudian menjual saham dengan terlebih dahulu menjadi nasabah perusahaan efek. Ya. Tahu-tahu kita menjadi nasabahnya dulu ya, atau membuka rekening di perusahaan efek terlebih dahulu. Ya, jadi di sini ada kata jebakan. Yang satu menjual saham dengan terlebih dahulu menjadi nasabah perusahaan efek. C ya, kemudian D yang benar adalah membuka rekening di perusahaan efek terlebih dahulu. Nah, semacam itu ya, ada agak mirip-mirip, Anda hati-hati. Nah, kemudian pengertian namanya ada investasi, ada divestasi. Apa yang dimaksud investasi? Apa yang dimaksud dengan divestasi ya? Karena bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa pasar modal ya. Karena berinvestasi di pasar modal kan ada istilah investasi, ada manajer investasi, ya, ada divestasi. Nah, apa yang dimaksud keduanya itu? Antara investasi dengan divestasi.
Oke, satu lagi adalah dasar daripada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia adalah undang-undang ya. Jadi seperti misalnya tadi sudah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Bursa Efek Indonesia BEI adalah perseroan ya, dia PT ya. PT BEI, PT Bursa Efek Indonesia. Nah, PT ini lisensinya dari OJK itu berupa apa? Kalau dulu dari Bapepam ya, karena undang-undangnya itu nanti bunyinya Bapepam ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 itu ya. Nah, itu lisensinya berupa apa tadi sudah. Kemudian pernyataan di bawah ini adalah benar. Nah, ya, kecuali transaksi bursa wajib diselenggarakan oleh Bursa Efek secara teratur dan wajar. Misalnya contohnya itu, atau perdagangan efek di Bursa Efek ya dilakukan oleh perusahaan efek yang bertindak sebagai anggota bursa. Kemarin kan kita sudah tahu ya antara anggota bursa ya, antara perusahaan efek AB dengan perusahaan efek non AB yang punya kursi untuk bisa dagang itu adalah perusahaan efek yang AB yang dia anggota. Oke ya. Dari itu kemudian konsultan hukum ya. Konsultan hukum ya, kemarin kan sudah profesi penunjang pasar modal itu kan ada konsultan hukum, ada notaris ya, ada penilai. Kalau notaris itu diatur dengan apa ya? Misalnya ini ada POJK nomor 8B1. Nah, POJK nomor 8A1. POJK nomor 5A1, POJK nomor 10C1. Ini Anda suruh memilih ya. Jadi misalnya notaris itu sebagai melakukan kegiatan di pasar modal itu diatur dengan POJK nomor berapa. Di sini ada beberapa pilihan ya. Ada 8B1, 8A1, 8C1 ya. Dan 9C1. Oke, sekitar itu ya. Kemudian perbedaan antara akuntan dengan penilai, sama-sama dia melakukan penilaian, menilai kekayaan harta perusahaan. Kalau akuntan ya dia menilai keuangan ya, nilainya berapa sih perusahaan itu, semua sudah diaudit ya atau dinilai oleh akuntan. Tentu akuntan yang terdaftar di pasar modal. Nah, terus penilai itu kan juga suatu profesi juga, profesi penunjang pasar modal. Apa yang membedakan penilaian itu? Mosok satu perusahaan ada dua Pak, yang satu dinilai akuntan, yang satu dinilai oleh penilai. Nah, khusus oleh penilai ini, maka yang dinilai oleh perusahaan ini adalah aset ya, benda tidak bergerak ya, atau aset tetap seperti gedung nilainya berapa, tanah itu nilainya berapa, dia memiliki lahan perkebunan nilainya berapa. Nah, yang memiliki kewenangan itu menilai itu adalah perusahaan penilai, karena di situ menyangkut harta tetap. Nah,
Tapi kalau akuntan, nanti akuntan tinggal, oh iya, sudah nilainya harta tetapnya sekian, harta bergeraknya. Nah, itu urusan si akuntan. Dia punya mobil berapa, termasuk dia punya saham berapa, punya utang berapa, itu urusan akuntan ya. Oke, yang membedakan antara akuntan dengan penilai seperti itu. Kemudian ini yang sangat penting ya, adalah tugas konsultan hukum. Ya, kemarin kan kita masing-masing ya bahwa konsultan hukum pasar modal itu ternyata juga punya himpunan. Ya, akuntan itu juga punya himpunan. Ya, kalau dia bukan himpunan tapi ikatan, notaris juga punya ikatan namanya INI, Ikatan Notaris Indonesia. Nah, lembaga atau profesi penunjang pasar modal di sini itu memang punya khas ya tersendiri-sendiri. Nah, khusus untuk konsultan hukum ya, perkumpulannya ya itu dinamakan apa? Kemudian satu lagi ya, satu lagi yang terkait dengan kemarin kita sudah membahas mengenai perusahaan efek ya. Perusahaan efek itu kan ada 3 ya. Ada penjamin emisi efek, ada perantara pedagang efek, dan ada manajer investasi. Nah, khusus untuk manajer investasi itu kerjaannya ngapain saja. Kalau perantara pedagang efek kan nanti di sana ada namanya, ada broker, ada dealer yaitu ya. Mana yang broker, mana yang dealer. Ya. Sama enggak itu. Nah, ini sekitar itu. Kemudian kalau manajer investasi itu mengelola apa sih? Jadi itu Anda harus hafalkan itu ya. Jadi mengelola portofolio efek. Kemudian mengelola portofolio investasi kolektif gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi mengelola yang namanya KPD ya. KPD itu kontrak pengelolaan dana secara individual. Nah, itu tugas daripada manajer investasi. Jadi nanti Anda tinggal nyari-nyari aja, jangan-jangan ini jebakan nih gitu ya. Kalau mengelola portofolio investasi kolektif atau portofolio efek ya, untuk para nasabah ya, kemudian berdasarkan kontrak dengan bank kustodian misalnya reksadana gitu ya. Jadi ada nanti tentang reksadana, kan produk investasi itu kan di samping ada efek itu kan macam-macam ya. Ada yang saham, ada yang obligasi, ada juga yang reksadana. Khusus produk investasi di reksadana ini, memang ini ada sangat khas ya. Yang dijual kalau reksadana itu beli apanya Pak? Kalau reksadana itu adalah unit penyertaan. Ya, tapi itu tidak diperdagangkan di bursa ya. Anda hanya membeli kepada manajer investasi suatu unit penyertaan, kemudian Anda pulang. Nah, oleh manajer investasi unit penyertaan itu berada dalam satu portofolio. Nah, portofolio itu adalah berupa uangnya masyarakat banyak, kemudian dikelola. Makanya kan dia mengelola. Apa yang dikelola? Portofolionya itu dibeliin saham supaya dapat untung, dibeliin obligasi supaya dapat untung, atau dibeliin
surat berharga jangka pendek supaya dapat untung. Nah, nanti dikumulasi dalam waktu setahun ya menjadi lebih besar atau tidak. Atau mungkin bukan begitu, setiap hari itu ada pelaporan dari manajer investasi bahwa uang yang Anda investasikan itu ternyata mengalami kenaikan tetap atau turun gitu ya. Itu pinter-pinternya si manajer investasi ya dalam memilih saham untuk mengelola portofolionya. Itu reksadana ya, itu juga termasuk kategori produk investasi di pasar modal. Mungkin itu saja teman-teman ya. Ini sebagai kisi-kisi yang besok Anda mungkin mau UTS, dan kami harapkan Anda bisa mendapatkan nilai bagus lah kira-kira gitu ya. Sebenarnya hari ini kita tidak ada kuliah ya rutin ya, ini karena Bapak kesian Anda nanti kalau tidak dikasih rambu-rambunya kira-kira nanti yang keluar apa ya Pak, kan gitu ya. Nah, jadi ini sangat beruntung berapa orang nih yang ikutnya, ada 33 ya, mudah-mudahan semua hadir, sekitar itu ya. Mungkin hanya ada yang dipertanyakan ya, jadi mungkin kalau Bapak mau membuka satu share screen saja ya, supaya nah ini ada profesi penunjang pasar modal ya, kemudian nanti ada juga lembaga penunjang pasar modal, di mana di sini ada konsultan hukum, tugasnya itu apa, ada 2 ya, kemudian persyaratan untuk menjadi konsultan hukum ini seperti apa saja. Nah, ini bisa Anda baca sendiri. Dia punya himpunan ya, himpunan konsultan hukum pasar modal, namanya HKHPM. Nah, ini wadah ya para konsultan hukum. Wadah para konsultan hukum di pasar modal itu ternyata dia memiliki wadah yang namanya HKHPM. Dan masing-masing dari profesi ya, seperti akuntan itu juga punya wadah, notaris punya wadah, nilai punya wadah sendiri-sendiri. Nah, wadah-wadah para profesi ini itu tentu dia punya kode etik ya yang sepakati bersama. Jadi kalau Anda nanti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi. Ya, ini suatu aturan atau kesepakatan oleh mereka, tidak boleh melanggar kode etik profesi, karena pelanggaran kode etik profesi akan menjadikan cacat pada dirinya ya. Nah, kode etik itu apa saja? Ya, ini di bawah itu ada. Ya, sanksi pelanggaran kode etik gitu ya, diatur dalam pasal ini HKPLPM dan seterusnya. Yang memberikan sanksi siapa? Nah, nanti ini. Ini yang memberikan sanksi adalah Dewan Kehormatan Himpunan. Ya. Bukan OJK, bukan siapa ya, tapi kalau dia melanggar kode etik yang memberikan sanksi adalah Dewan Kehormatan Himpunan ya. Ini perlu dipahami ya. Sama dengan akuntan juga punya sendiri ya. Dia ada namanya Ikatan Akuntansi Indonesia nih, ya, SAK ditetapkan oleh ini ya, IAI. Dasar penilaiannya adalah ini SAK ya, Standar Akuntansi Keuangan ya, yang berlaku umum. Ini merupakan prinsip-prinsip ya. Nah, ini prinsip-prinsip ini, nah ini punya sendiri ya, karena akuntan dalam bekerja itu memang punya pedoman. Pedomannya adalah prinsip gitu ya. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau SAK. Nah, ini semua punya sendiri-sendiri ya, istilah sendiri-sendiri ya. Oke, ya ini tentang kode etik ya. Kode etik, kemudian
Sama ya, hampir sama ya. Ini ada apa anunya masing-masing. Ini ada standar profesional akuntan SPAP ya, dan kode etik profesi. Nah, ini konsekuensi terdaftar sebagai akuntan di pasar modal adalah bahwa akuntan sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntansi publik SPAP dan kode etik profesi. Nah, gitu. Terus kemudian notaris. Notaris itu juga lucu juga nih. Notaris punya setiap jadi mungkin ada beberapa yang bertanya. Mungkin itu saja ya teman-teman ya. Kira PowerPoint yang telah Bapak berikan kepada kalian ya, ada di sana semua. Tidak ada yang tanya? Pak, saya boleh bertanya, Pak? Rosita, mana Rosita? Ya. Minggu kemarin itu kan Bapak sedikit menjelasin tentang emiten itu termasuk ke dalam lisensi mana ya, Pak? Nah, sebenarnya tuh emiten itu masuk mana sih, Pak? Nah, itu sebenarnya teman Anda yang sangat memberikan inspirasi secara japri kepada Bapak. Pak, emiten itu masuk pendaftaran atau perizinan atau persetujuan dari OJK, itu kan pertanyaanmu? Betul, iya, Pak. Rosita, betul itu. Oke. Jadi apa? Itu sudah dijawab dengan teman Anda karena pertanyaan itu juga sama untuk kelas A. Bapak lupa, mungkin Anda di sini siapa kemarin tuh ya. Jadi gini, jawabannya bagus sekali. Karena setiap emiten itu mengajukan pernyataan pendaftaran ke OJK dalam hal IPO-nya, sebelum IPO, maka dari sisi lisensi, emiten dikategorikan sebagai melakukan pendaftaran ya, dia terdaftar karena dia mengajukan pernyataan pendaftaran, oleh sebab itu dia terdaftar gitu. Rosita jelas ya, kan dia mengajukan pernyataan pendaftaran, oh berarti terdaftar dong, bukan persetujuan, bukan perizinan ya, tetapi pendaftaran. Jelas ya? Oke, yang lain juga udah jelas. Oke, sama-sama. Ya, gitu aja barangkali teman-teman. Kita akhiri pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Terima kasih, Pak. Yang telah memberikan ini ya informasi ke siapa? Ke kelas A ya. Siapa kemarin ya? Bapak lupa ya. Sudah Pak, kemarin sudah beritahu ke ketua kelas A. Udah ya. Oke, terima kasih informasinya ya, si Uta ya. Terima kasih ya. Dan Bapak disalib ya. Boleh, Pak. Oke. Pak. Ya, sama-sama, selamat untuk UTS. Weekend, Pak.